Saudara, tapi saya melihat ayat ini berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang mau kamu makan, yang mau kamu pakai, rumah, mobil, semua. Ya, karena itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bukan berarti kita nggak boleh bekerja, kita harus bekerja segiat-giatnya. Saya nih bekerja untuk Tuhan segiat-giatnya. Tapi Tuhan bilang, kalau fokusmu itu bekerja cari uang, ya maka kamu salah fokus. Kita harus bekerja dalam hal dikatakan yang nomor satu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, maka semuanya itu akan Tuhan tambahkan sebagai bonus. Tahun 2025 kalau saudara mau melihat berkat Tuhan dicurahkan, ya maka ayo fokus dulu cari Tuhan, cari perkenanan Tuhan. Maka semua itu kata firman Tuhan itu akan ditambahkan, artinya bonus. Waktu kita mencapai goalnya Tuhan, Tuhan yang akan turut bekerja. Jangan pakai kekuatan kita. Dengan kekuatanmu engkau berusaha membangun sebuah bisnis, sebuah pekerjaan. Kalau kau tidak mengandalkan Tuhan, saudara, firman Tuhan bilang terkutuk. Engkau membawa pulang hasil banyak, tapi kau tidak makan kenyang. Ya, kenapa? Karena engkau taruh itu untuk upah di pundi-pundi yang berlubang, bocor. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, saya selalu bilang, saya tidak pernah berdoa minta rumah. Saya nggak pernah berdoa untuk bergumul, Tuhan kasih kami rumah. No, saudara. Tapi kalau hari ini Tuhan beri kami rumah, ya bukan satu, saudara, tapi itu semua karena bonus yang Tuhan beri buat kita. Ya, itu adalah bonus yang Tuhan siapkan, dan kita juga nggak perlu minta-minta ke orang, kita nggak perlu pinjam-pinjam uang ke orang, kita nggak perlu utang kanan kiri. Hidup mengandalkan Tuhan. Di sana dikatakan bahwa kalau kita ini cuma sibuk memikirkan apa yang kau pakai, apa yang kau makan, rumah, mobil, kekayaan, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau engkau fokus pada perkara-perkara itu, berarti kau tidak mengenal Tuhan. Ya, tetapi di sana dikatakan ayat 32 tadi, ya Matius 6, ya semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga itu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Orang-orang yang hidup menyenangkan Tuhan, menghormati Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mereka juga akan mendapat prioritas di mata Tuhan. Maka dengan cara yang ajaib yang gak pernah kita duga, Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ayolah saudara, kita capek kalau kita hanya mencari dengan kekuatan kita sebagai manusia. Gagal fokus, yang dicari 2025 pengen punya ini, pengen punya itu, pengen punya ini, pengen punya itu. Stop. Mari kita bikin satu target baru tahun 2025. Aku pengen hidup berkenan pada Tuhan. Aku pengen cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Aku buang semua dosa-dosa yang merintangi berkat-berkat Tuhan. Ya, cuma dengan cara itu saudara, kita bisa memperoleh janji-janji Tuhan. Saya ini berkata saudara, kenapa? Karena bagi saya Tuhan itu ada, Dia hidup dan sangat terbukti. Asal kita mau bertobat, buang semua kesombongan, buang semua iri hati, buang semua sakit hati, buang kenajisan, percabulan, rokok, minuman keras, judi, semua hal yang tidak berkenan pada Tuhan, buang dan belajar hidup menghormati Tuhan. Kita menghormati Tuhan dalam hidup kita, dalam hati kita, maka Tuhan itu turut bekerja. Dikatakan di sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan Tuhan tambahkan kepadamu. Ya. Sebab itu ayat 34, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan bawa kesusahan 2024 masuk ke 2025. Ingat, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kenapa kita menjadi begitu susah hidup? Karena kita pikirin hal-hal yang bukan menjadi fokusnya Tuhan. Tapi kalau kita fokus hidup benar, hidup berkenan, maka banyak jalan-jalan yang tidak pernah terpikir oleh logika kita itu akan dibukakan oleh Tuhan. Dan waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, waktu kita sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Saya mau sampaikan saudara, mari kita tinggalkan tahun yang lama 2024 dengan hati yang bersih, lepaskan kepahitan, pengampunan dosa-dosa yang begitu merintangi kita di tahun 2024. Ayo buang semua itu. Ini waktunya kita bertobat.
Ini waktunya kita cari Tuhan. Ini waktunya kita hidup sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh hidup menyenangkan Tuhan, maka kita akan melihat, ya Tuhan akan buat semuanya menjadi indah, ya sesuai dengan janji dan firman Tuhan.